Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi hari ini dalam perkuliahan kalkulus ya. Kita sudah sampai pada bab teknik-teknik integrasi. Atau sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal tentang substitusi, kemudian teknik parsial gitu ya, kemudian substitusi trigonometri, kemudian juga ini terakhir kemarin substitusi bentuk akar gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke integral fungsi rasional. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, ini jadi integral fungsi rasional ini akan kita gunakan, ini akan sangat kita butuhkan tekniknya untuk menyelesaikan integral dari fungsi yang fungsi integralnya berbentuk rasional seperti ini. Jadi kalau Anda bilang, seandainya ini bilangan, itu biasanya Anda bilang pecahan gitu ya, ada pembilang, ada penyebut lah. Ini namanya fungsi rasional. Kalau yang kita integralkan adalah fungsi rasional seperti ini memang agak rumit ya. Kalau kita bisa menggunakan substitusi, kalau fungsinya sederhana, itu mudah. Tapi kadang-kadang kita mendapati fungsi-fungsi rasional yang agak kompleks. Jadi yang tidak bisa kita gunakan substitusi biasa, gitu ya. Nah ini syaratnya derajat P itu lebih kecil dari derajat Q. Artinya apa namanya, derajat itu maksudnya pangkat ya. Jadi pangkatnya yang atas itu harus lebih kecil dari pangkat yang bawah, gitu ya. Nah, ada 4 tipe nanti. Ada 4 tipe fungsi integran yang berbentuk rasional itu. Yang pertama ini saya sampaikan dulu. Yang pertama adalah faktor linier dan tidak berulang. Jadi tipe-tipe ini akan kita perhatikan, akan kita lihat, akan kita identifikasi dari bagian penyebutnya ini. Yang bawah, bagian QX-nya gitu ya. Nah nanti kalau QX-nya adalah faktor linier dan tidak berulang, maka nanti ada rumusnya sendiri gitu ya. Terus kalau nanti QX-nya atau penyebutnya adalah faktor linier dan berulang, nah nanti juga ada caranya sendiri. Terus kalau faktor QX-nya itu adalah faktor yang kuadratik, tidak berulang, juga ada caranya sendiri. Dan nanti ada faktor kuadratik dan berulang, nanti ada caranya sendiri, itu ya. Jadi memang dibagi dalam beberapa tipe ini supaya nanti, karena satu dengan yang lain ini caranya berbeda-beda, supaya lebih mudah mengerjakannya, itu ya. Nah, mulai dari yang pertama ini adalah kasus yang QX-nya atau penyebutnya adalah linier dan tidak berulang. Ingat ya, linier itu bagaimana? Linier itu maksudnya adalah derajat variabel X-nya 1. Dia berderajat 1. Itu linier. Jadi kalau digambar jadi kurva itu jadinya garis lurus gitu ya. Itu adalah fungsi linier. Lah misalkan QX-nya bentuknya seperti ini. Jadi A1X plus B1 dikali dengan A2X plus B2 sampai dengan ANX plus BNX gitu ya. Jadi dia bisa difaktorkan dalam beberapa fungsi yang linier seperti ini. Nanti caranya adalah kita pecah-pecah seperti ini. Kita bagi-bagi dalam beberapa suku seperti ini. Jadi Px per Qx itu kita ubah dalam bentuk ini A1 per A1X B1 tambah A2 per A2X B2 sampai dengan AN per ANXBN gitu ya. Ini sebanyak berapa? Sebanyak nanti ya QX-nya difaktorkan jadi berapa ya. Jadi QX bisa kita faktorkan dalam berapa fungsi linear ya, nanti sebanyak itulah suku-suku ini. Baru nanti kalau sudah seperti itu A1 A2 AN-nya nanti ini konstanta-konstanta yang akan kita cari dulu sebelum kita integralkan gitu ya. Nah, di sini ada contohnya, perhatikan. 1 per integral dari 1 per 4x kuadrat min 9. Nah, perhatikan di sini, 4x kuadrat min 9 ini penyebutnya, ini kita faktorkan, kalau difaktorkan kan menjadi ini ya, 2x plus 3 dikali 2x min 3. Nah, ini ya. 2x plus 3 dan 2x min 3. Itu adalah faktor-faktor yang linier, gitu ya.
2x plus 3 ini linear, 2x min 3 ini juga linear. Maka kita menggunakan cara yang pertama tadi. Kita ubah dalam, karena hanya faktornya hanya 2, berarti 2 suku saja. Nah, Pak, kok ini pakai AB? Padahal tadi pakai A1, A2. Enggak masalah. Ini hanya notasi gitu ya. Anda mau pakai A1, A2, B1, B2, AB, PQ, dan sebagainya silahkan. Ini hanya notasi saja. Jadi, 1/4 X kuadrat min 9 ini kita jadikan sama dengan A per 2X plus 3 ditambah B per 2X min 3. Nah, setelah seperti ini, baru nanti kita akan cari A dan B-nya itu berapa. Dengan cara apa? Dengan cara, ini kita kalau kita samakan penyebut gitu ya. Kalau kita samakan penyebutnya, perhatikan, ini kan berarti yang bagian depan ini dikalikan dengan 2x min 3. Berarti menjadi A kali 2x min 3 per 2x plus 3 kali 2x min 3 gitu ya. Terus bagian yang belakang ini kita kalikan dengan 2x plus 3 sehingga menjadi B kali 2x plus 3 dikali 2x min 3 dikali 2x plus 3. Jadi penyebutnya sudah sama, yaitu 2x min 3 kali 2x plus 3. Dan itu artinya akan sama dengan 4x kuadrat min 9. Nah, berarti yang atas tadi kan menjadi apa? Yang atas menjadi A kali 2x min 3 ditambah B kali 2x plus 3, gitu ya. Lah, pembilang yang atas tuh berarti kan harus sama dengan 1, karena ini kan sama dengan 1 per ini, gitu ya. 1/4x kuadrat min 9. Jadi pembilangnya harus sama dengan 1. Artinya ini, 1 itu harus sama dengan A kali 2x min 3, tambah B kali 2x plus 3. Itu ya. Lah, kalau sudah seperti ini kita jadikan satu suku yang punya variabel X kita jadikan satu suku, yang tidak punya variabel X atau yang konstan kita jadikan satu suku sendiri. Nah, seperti ini. Jadi 2A dan 2B kita kumpulkan, jadi ini 2A plus 2B kali X gitu, ditambah bagian konstannya adalah ini, min 3A plus 3B. Ini ya, jadi 2AX dan 2BX ini kan, dari sini, A kali 2X menjadi 2AX, B kali 2X menjadi 2BX. Kita gabungkan jadi ini, 2A plus 2BX. Terus bagian konstannya ini kan, A kali min 3 jadi min 3A, B kali 3 jadi plus 3B. Jadi kita kumpulkan di belakang menjadi ini, min 3A plus 3B. Lah, kalau ini perhatikan, bentuk ini sama dengan 1, berarti kan koefisien dari X-nya itu harus sama dengan 0. Karena 1 itu kan nggak punya variabel 0. Nggak punya variabel X. Sehingga koefisien X-nya di bagian X itu kan, bagian yang kiri ini kan 0. Sehingga ini, 2A plus 2B harus sama dengan 0 ini. Kemudian ini bagian konstannya ini, min 3A plus 3B harus sama dengan 1, karena konstannya di ruas kiri ini adalah 1, gitu ya. Sehingga kita punya dua persamaan ini menjadi SPLDV kan ini, menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Jadi 2A plus 2B sama dengan 0, kenapa? Karena ini ruas kirinya ini nggak punya variabel X, gitu ya, jadi koefisien X-nya itu 0, sehingga ini koefisien X di ruas kanan itu juga harus 0. Terus ini, min 3A plus 3B sama dengan 1. Kenapa? Karena ini konstanta di sebelah kiri ini adalah 1 ini. Konstanta di sebelah kanan adalah ini. Min 3A plus 3B sama dengan 1 ini. Nah, dengan penyelesaian biasa, Anda boleh pakai substitusi, boleh pakai eliminasi. Kita akan memperoleh ini. A-nya sama dengan min 1/6 dan B-nya sama dengan 1/6. Gitu ya. Nah, min 1/6 dan 1/6 ini baru kita taruh di sini sebagai pengganti A dan B ini tadi kan. Berarti integral 1/4X kuadrat min 9 ini akan sama dengan, perhatikan di sini, integral min 1/6, karena A-nya tadi diganti dengan min 1/6 ya ini ya. Ini, min 1/6 per 2X plus 3 dx itu, ditambah dengan integral dari 1/6, yaitu B-nya tadi. B-nya ini adalah 1/6 gitu ya. Jadi integral dari 1/6 per 2X min 3 dx. Itu ya. Nah, ini kan mudah ini. Ini artinya Anda kalau sudah seperti ini, kita boleh pakai substitusi. Misalkan U-nya adalah 2X plus 3, sehingga DU-nya sama dengan 2dx gitu ya. Nah, nanti kita akan punya ini, min 1/12 DU per U gitu, sehingga nanti menjadi len gitu ya. Nanti kalau Anda bingung dapatnya dari mana akan saya jelaskan. Terus yang belakang ini, kalau kita misalkan U-nya sama dengan 2X min 3, sehingga DU itu sama dengan 2dx gitu ya. Sehingga kita akan punya
apa namanya, ini menjadi integral 1/12 U du. Jadi integral U per 12, integral du per 12 U itu sama dengan 1/12 ln U. Nah, U-nya kita kembalikan ke sini jadi ln 2x min 3 plus konstanta, jangan lupa karena ini integral tak tentu, jadi harus kita tambah C, konstan ini. Nah, ini untuk tipe yang pertama, ada yang mau Anda tanyakan, silahkan. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak ini? Bisa, Pak. Udah paham ini? Halo? Paham ya? Cukup jelas. Oke, yang mbak-mbak nggak ada suaranya ini. Jelas, Pak. Oke, yang cewek-cewek. Baik. Bagian di belakang ini nggak bingung ya? Kenapa ini jadi LAN ini nggak bingung ya? Sedikit Pak, bisa diulang aja Pak. Oke. Sedikit. Bentar. Coba akan saya jelaskan. Mohon maaf karena saya nggak punya papan tulis. Saya jelaskan begini aja ya. Awasin ini. Bentar. Oke, gini tadi apa? Pertanyaannya tadi ini. Integral min 1/6 per 2x plus 3 dx gitu ya. Jadi min 1/6 gitu. Ini 2x plus 3 dx gitu ya. Nah, ini kita pakai substitusi biasa, udah. Jadi misalkan ini kita misalkan U gitu ya. Kalau U itu sama dengan 2x dx, maka du itu apa? Itu sama dengan apa? 2, Pak. 2 dx. 2 dx. 2 dx. Ya, berarti dx itu sama dengan apa? Setengah du gini ya? Iya. Iya, Pak. Oke, perhatikan. Nah, sekarang berarti kita ini bagian ini akan menjadi apa? Yang bagian bawah ini kan sudah jadi U ini, karena kita masalahkan U. dx-nya menjadi apa tadi? Setengah du kan? Iya, Pak. Oke, atau du per 2. Setengah du atau du per 2 juga boleh. Berarti kan di sini, kalau kita sudah punya seperti ini, jadi apa sekarang? Bagian konstantanya kita taruh depan nggak apa ya? Jadi ini min 1/6 dibagi dengan 2 kan jadi min 1/12, betul nggak? Iya, Pak. Nggih. Oke, ini ya, jadi ini sama dengan min 1/12. Terus yang bagian ini tinggal apa? Tinggal du per u kan? Betul nggak? Iya. Nah, integral du per u itu hasilnya apa? Ln U, Pak. Oke. Integral du per u itu ln u. Kenapa? Karena integral dx per x kan ln x gitu ya. Jadi ini sudah rumusnya memang seperti itu. Jadi ini sama dengan ln u. Nah, gitu. Jadi kita punya min 1/12 ln u. U-nya kita kembalikan lagi. Karena ln u itu adalah karena u itu adalah ini 2x plus 3 ini, maka ini kita kembalikan lagi. U-nya menjadi 2x plus 3 itu ya. Itu apa namanya caranya, kenapa tadi yang ini tadi min 1/6 per 2x plus 3 dx itu menjadi ini min 1/12 ln 2x plus 3 karena dengan cara seperti ini. Sudah paham belum? Iya, Sudah Pak. paham belum? Halo? Jelas ya? Oke. Jelas Pak. Yang belakang ini dengan cara yang sama, Anda nggak usah. Jadi yang bagian belakang caranya sama, nggak perlu saya jelaskan ulang. Terus ini tadi Anda juga nggak bingung ya? Memperoleh A dan B ini di penyelesaian SPLDV biasa Anda nggak bingung ya? Halo? D. Nggak bingung kan? Apa itu? Bukan Pak. Aman, Pak.
Bisa ya? Mencari A dan B, bingung nggak ini? Bingung, ada tanyakan aja. Buatan. Enggak, Pak. Kalau Oh. nggak ya, jelas ya? Pak, itu pas saya bingung di bagian kenapa bisa dapat 2A, 2B sama dengan Sama dengan 0 ini. ya dapat dari Iya, mana Mas. itu sama dengan 0 gitu. Yang ini. Iya, Pak. Tadi saya jelaskan kan, itu karena ini Mas, perhatikan. Saya tak tulis di sini aja. Ya, apa? Mungkin memang bagian bingung. Kita pelantik ini. Kita kan punya persamaan ini, Mas. Kalau saya di sini ada yang bingung nggak di sini? Ini ada bingung nggak ini? I tadi dari mana, bingung nggak, Mas? Enggak, Pak. Itu mah iya, tahu, Pak. Tahu ya, ini dari atas ini tadi ya. Iya. Yang makan penyebut sudah jelas ya ini ya. Yang bingung ini ya. Ya. Iya, Pak. Oke, jadi itu kan 1 itu sama dengan ini, perhatikan. 1 itu sama dengan 2A, sorry, plus 2B, plus 2B, X itu ya, ini 2A plus 2BX ditambah dengan min 3A plus 3B, gitu ya. Min 3A plus 3B. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan, ini bagian belakang ini harus sama dengan 1. Perhatikan di sini kan, ini kan adalah fungsi linear, jadi ada bagian variabel X-nya, ada konstantanya. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah konstan saja. Ini kalau mau kita tulis lengkap dalam bentuk linear kan harusnya gini, 0x plus 1 gitu. 0x plus 1 kan sama dengan 1. Paham ya? Nah, bagian yang X kita sama dengan X. Berarti 2A plus B sama dengan 0. Bagian konstan kita sama dengan kan konstan gitu loh. Paham belum, Mas? Oh iya, Pak, iya, Pak. Jelas? Ya, jelas, Pak. Jadi kita punya ini. Dan jelas ya ini ya? Oke, baik. Pak, misal itu sama dengan 2 gitu, Pak. Ini? Iya, anu nih, Ininya sama dengan 2 gitu. Ini misalkan 2/per itu, Mas ya? Iya, 2/per, Pak. 2/per ya, nanti berarti bagian konstannya ini sama dengan 2, Mas. Kalau bagian konstannya sama dengan 2, ya berarti bagian min 3A plus 3B sama dengan 2 gitu. Paham? Oke, Pak. Jadi sama dengannya ini nanti, ini mengikuti pembilangnya di sini, Mas. Pembilangnya ini juga nggak harus konstan saja sih. Ini kebetulan di sini konstan. Nanti jangan-jangan di situ nggak konstan, tapi di situ ternyata X plus 2 gitu, Mas. Nah, kalau pembilangnya di sini ini, dalam pertanyaannya adalah integral X per 2, X plus 2 per ini, berarti ya nanti ini kita sama dengan kan X plus 2, sehingga nanti kita punya persamaan yang depan itu harus sama dengan 1 itu ya, karena ini koefisien dari X itu di sini adalah 1 ini kan. X itu kan berarti 1X itu. Terus yang belakang ini itu harus sama dengan 2. Jadi ini tergantung soalnya. Tergantung di soal ini pembilangnya apa gitu. Udah paham belum? Iya, Pak, paham. Jelas ya? Jelas, Oke, Pak. jadi tergantung pembilangnya di sini. Jadi kalau kebetulan dia tadi adalah 1 saja, sehingga bagian X-nya itu 0, kita sama dengan K0, bagian konstannya kita sama dengan K1. Seandainya pembilangnya ternyata bentuknya adalah X plus 2, ya berarti bagian X-nya ini nggak 0. Atau ini misalkan 2X plus 3 gitu, bagian pembilang nanti dalam soal integralnya adalah 2X plus 3, ya berarti bagian X-nya ini adalah harus sama dengan 2 gitu ya. Terus bagian konstannya ini sama dengan 3 gitu. Nanti baru ini diselesaikan SPLDR-nya ini. Ketemu A sama B-nya. Paham belum? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Baik. Kalau sudah paham, kita masuk ke ini. Kasus yang kedua. Jadi, kalau yang pertama tadi, faktor dari penyebutnya itu adalah linear. Ini kan sama-sama linear. Dan tidak berulang. Artinya tidak berulang, tidak ada yang sama. Yang satu 2X plus 3, yang satu 2X min 3. Nah, yang berikutnya ini, faktor dari penyebutnya itu, dari QX
itu adalah faktor linier yang berulang. Jadi sama, misalkan ternyata dia adalah sekian X plus B kuadrat gitu ya, atau pangkat 3 atau pangkat 4. Dan nanti kita pakai, nanti persamaannya akan kita jadikan seperti ini. Jadi Px per Qx harus akan kita sama dengan seperti ini. A1 per AIX plus BI tambah A2 per AIX plus BI pangkat 2 gitu ya. Sampai dengan A PI P-1 kali AIX plus BI pangkat P-1 sampai dengan A P per AIX plus BI pangkat P. Jadi ini nanti akan suku-sukunya ini akan berulang terus dan pangkatnya naik gitu ya. Sampai berapa naiknya? Sampai QX-nya nanti pangkat berapa gitu ya. Kalau PX-nya pangkat 2, ya ini cuma 2 suku aja. Jadi AX plus B pangkat 1 per terus tambah lagi A2 kali AX plus B pangkat 2 gitu aja kalau ininya pangkat 2. Tapi semakin banyak nanti sukunya semakin banyak. Jadi nanti ada yang pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 3 itu kalau 3 dan seterusnya gitu ya. Terus dengan cara yang sama nanti kayak di atas tadi, contoh di atas, nanti A-nya masing-masing ini, pembilang-pembilang ini, konstanta-konstanta ini kita cari dengan cara SPLDV atau SPLTV dan sebagainya nanti yang akan kita dapatkan berikutnya nanti. Nah, contohnya adalah seperti ini. Perhatikan ini. Bentuknya adalah seperti ini. 1 per X plus 2 pangkat 2 dikali X min 1. Gitu ya. Perhatikan. Karena di sini ada faktor yang berulang, faktor berulangnya mana ini? Faktor berulangnya adalah X plus 2 pangkat 2, gitu ya. Maka bagian X plus 2 ini kita berulang. Nah, ini dibalik ya. Harusnya kalau sesuai rumus ini, dari yang pangkat kecil dulu ya, saat pangkat 1 dulu, baru pangkat 2. Tapi nggak apa-apa, Bang. Ini penjumlahan tuh bolak-balik sama. Jadi, maka di sini Anda boleh tulis juga nanti A per X plus 2 pangkat 1 tambah B per X plus 2 pangkat 2. Itu nggak apa, tapi ini ditukar juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus yang ini faktor yang berbeda. X min 1 faktor berbeda, maka dia ditulis sendiri di sini. Tambah lagi C per X min 1. Gitu ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, ini kita samakan penyebutnya. Supaya penyebutnya sama dengan ruas kiri ini, gitu ya. Nah, supaya menjadi ruas kiri penyebutnya, maka bagian ini, perhatikan, suku pertama ini, A per X plus 2 kuadrat ini kita kali X min 1, gitu ya. Sehingga nanti pembilangnya menjadi A kali X min 1. Tuh, kemudian bagian yang ini, tengah ini, B per X plus 2, supaya menjadi penyebutnya menjadi ini, maka pengalinya adalah X plus 2 dan X min 1. Jadi ini nanti pengalinya 2 faktor, pengalinya 2 kali 2 faktor linear. Jadi yang atas menjadi B kali X plus 2 kali X min 1 gitu ya. Ini yang C ini, supaya pembilangnya juga sama dengan ini, maka dikalikan dengan X plus 2 kuadrat. Sehingga nanti yang atas menjadi C kali X plus 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah kan berarti pembilangnya sudah sama semua ini. Sudah sama dengan ini semua. Baru tinggal yang atas tadi kita tambahkan. Berarti kan nanti ada bagian X kuadratnya disendirikan, bagian X-nya disendirikan, bagian konstannya disendirikan, gitu ya. Terus karena ini sama dengan 1 di soal itu, di integralnya, pembilangnya ini sama dengan 1, berarti bagian suku yang koefisien X kuadrat nanti harus kita sama dengan 0, bagian suku yang ada koefisien X nanti kita sama dengan 0, terus bagian konstanta yang nggak punya pengali X-nya itu kita sama dengan 1. Jadi ini nanti kayaknya menjadi SPLTV ya, sistem persamaan linear 3 variabel nanti. Sehingga nanti akan kita peroleh ini, A sama dengan min sepertiga, B-nya sama dengan min 1/9, dan C-nya sama dengan 1/9. Nah, nanti caranya ini bagaimana supaya menjadi ini untuk latihan aja di rumah, gitu ya. Caranya kira-kira seperti menyelesaikan SPLTV itu. Nanti kalau Anda jawabannya berbeda, silakan Anda boleh koreksi ke saya. Pak, ternyata A, B-nya, C-nya bukan ini, Pak. Anda boleh sampaikan ke saya nanti. Silakan ini Anda boleh foto dulu atau boleh di print screen biar nanti untuk latihan mengerjakan ini. Nah, kalau sudah ketemu A, B, dan C dengan penyelesaian tadi, sistem persamaan linear 3 variabel tadi, kita
akan ubah ini menjadi bentuk ini berarti kan ya. Sehingga kita punya ini, integral dari min sepertiga per X plus 2 pangkat 2 dx gitu, ditambah integral min sepersembilan per X plus 2 dx, ditambah integral sepersembilan per X min 1 dx. Itu ya. Jadi ini bagian A-nya ini tadi, bagian A ini kita ganti min sepertiga, terus ini bagian B ini tadi, kita ganti min sepersembilan, ini bagian yang C tadi itu, kita ganti sepersembilan. Lah, bagian yang ini, min sepersembilan per X plus 2 ini, dan bagian yang ini, integral sepersembilan per X plus 1, dengan cara yang sama seperti yang saya jelaskan di sini tadi, pakai substitusi seperti ini, kita akan mendapatkan ln seperti ini. Jadi yang ini menjadi min sepersembilan ln X plus 2, yang ini menjadi sepersembilan ln X min 1. Lah yang bagian ini menjadi ini, kira-kira ada yang bingung apa enggak? Kalau bingung saya jelaskan. Kenapa integral min sepertiga per X plus 2 pangkat 2 dx menjadi ini? Kira-kira Anda bingung apa enggak? Kalau enggak bingung saya lewati. Bingung, Pak. Bingung ya. Cari aman ya, mending bingung itu ya, mending dijelaskan daripada nggak paham nanti. Oke, pertanyaannya adalah integral min sepertiga gitu ya. Yang bawah tadi apa? X plus 2 kuadrat. Jadi yang bawah ini X plus 2 pangkat 2 gini lah. Ini kita pakai substitusi juga. Jadi substitusinya apa? Yang bawah itu penyebutnya itu kita substitusikan 2 EU sama dengan X plus 3 ini. Berarti DU apa? DU sama dengan DX, Pak. dx gitu aja ya. Berarti ini menjadi apa nanti? Dengan substitusi seperti ini, bagian ini proses integralnya ini, proses integrasinya ini menjadi min sepertiga, ini cukup U saja, dx-nya menjadi du gitu ya. Nah, ini boleh kita jadikan di atas. Jadi kita akan punya, ini sebenarnya lebih mudah dari tadi malah. Bagian min sepertiganya karena dia konstan, dia boleh kita taruh depan saja biar Anda nanti nggak bingung. Taruh depan sini, min sepertiga. Nah ini U-nya kita naikkan ke atas sehingga menjadi U pangkat min 2. Integral U pangkat min 2 du itu jadi berapa, nak? Ada yang tahu? U pangkat Halo? min 1, Pak. Min U pangkat min 1, Pak. Berapa? Min U pangkat min 1. Min U pangkat min 1 ya, karena kan diperoleh dari 1 per min 1 gitu ya Mas ya. Sehingga jadi min U pangkat min 2 plus 1 kan gitu. Karena kalau integral pangkatnya bertambah 1. Min 2 plus 1 berarti pangkat min 1. Nah, ini. Terus kita kembalikan ke U di sini ini karena ada min jadi plus. Sehingga kita punya sepertiga kali U-nya adalah X plus 3. Jadi ini menjadi X plus 3 pangkat min 1. Pangkat min 1 kan jadi pembagi ya. Sehingga kita akan punya sama dengan 1 per 3 kali X plus 3. Begini. Paham belum? Lah min 1/9-nya dari mana, Pak? Enggak, ini kan yang bagian ini Mas, pas 9 Mas. Oh, nggih, Pak, maaf. Tak kira dari yang itu. Nah, ya. Ini ya. Jadi yang bagian depan ini hanya 1 per 3x plus 2. Ini kan seperti, loh Pak, plus 2 toh? Oh iya, plus 2 ya. Ini saya salah, mohon maaf. Ini plus 2 semua ya. Plus 2, ini plus 2. Apa belum ini?
sampai ini menjadi ini? Paham, Pak. Mudah kan? Jadi Anda jangan terintimidasi dengan soal itu ya. Kata, soalnya kok ruwet. Nah, ternyata setelah kita substitusi ternyata mudah gitu. Jadi jangan jadi kayak inilah. Say war itu ya. Takut sebelum berperang gitu. Hanya lihat soal aja sudah takut. Jangan seperti itu. Dicoba dulu ternyata mudah gitu ya. Itu bagian yang kedua tadi jika kuadratik berulang. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke kasus yang ketiga? Cukup? Jelas? Halo? Cukup. Jelas ya? Oke, tadi Ya. ingat sekali lagi yang bagian ini. Tadi ini jadi SPLTV, intinya disamakan penyebutnya, supaya penyebut yang ruas kanan sama dengan ruas kiri. Terus nanti bagian pembilang-pembilangnya Anda jumlahkan semua. Bagian pangkat X kuadrat, X pangkat 2-nya Anda sendirikan. Bagian X-nya Anda sendirikan, bagian konstannya Anda sendirikan. Gitu ya. Jadi nanti karena di sini ruas kirinya ini hanya pembilangnya 1, berarti nanti koefisien X kuadrat sama dengan 0, koefisien yang X sama dengan 0 juga, terus yang konstan nanti sama dengan 1. Anda akan punya SPLTV, Anda selesaikan, Anda akan punya ini. Oke, kita masuk ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga adalah jika Qx-nya, penyebut dari fungsi integrannya itu, dia kuadratik dan tidak berulang. Nah, kalau yang kasus 1 dan 2 ini kan linear. Faktornya ini faktor linear. AX plus B gitu aja. Ini juga AX plus B hanya berulang yang kedua ini. AX plus B tapi ada pangkat 2-nya. Tapi yang di sini faktor-faktornya dalam bentuk fungsi kuadrat. Jadi AX kuadrat plus BX plus C dikali lagi nanti A2X kuadrat plus B2X plus C2 dan seterusnya gitu ya. Kalau yang pertama kasusnya kuadratik tapi tidak berulang. Jadi nanti kita akan jadikan ini PX per QX-nya hampir sama dengan kasus yang pertama tadi. Bedanya apa di sini? Perhatikan. Kalau penyebutnya itu kuadratik, berarti pembilangnya itu harus dalam bentuk linear A1X plus B1. Kalau di sini tadi kasus pertama ingat di sini, kalau penyebutnya ini adalah linear, berarti atasnya ini konstan. Jadi atasnya ini pembilang yang bagian suku-suku yang banyak ini adalah 1 derajat di bawahnya penyebut gitu ya. Karena ini derajatnya adalah 1, kan AX plus B gitu kan, berarti X-nya derajatnya 1, X pangkat 1. Berarti yang atas ini X-nya pangkat 0, X pangkat 0 kan 1, konstanta ya, berarti ini atasnya adalah konstanta gitu ya. Tapi kasus yang ketiga ini, karena di sini adalah kuadrat, jadi derajatnya 2, AX pangkat 2 plus BX plus 1 ini kan polinomial berderajat 2, maka yang atasnya ini adalah polinomial berderajat 1, jadi AX plus B. Ini A2X plus B2, sampai dengan ANX plus BN. Konsepnya dulu sampai sini paham ya? Tahu bedanya dengan yang tadi ya? Halo, jelas ya? Jelas, Pak. Baru nanti kita akan sama dengan penyebutnya dan kita cari A1, A2, AN, dan B1, B2, BN-nya. Dengan cara apa? Ini contohnya seperti ini. Nah, ini perhatikan. Ini sederhana soalnya ya. Integral dx per x kali x kuadrat plus 1. Jadi, berarti ini yang fungsi integralnya adalah ini. 1 per x kali x kuadrat plus 1. Pak, satunya dari mana? Ini nggak ada 1 lah. Ini kan, jangan tanya seperti itu. Ini pertanyaan yang mudah ya. 1 dari mana? Ya, kalau ini nggak ada angkanya, ya, berarti kan sama dengan 1 dx ya. Berarti ini sama dengan 1 per x kali x kuadrat plus 1. Nah, perhatikan, faktor dari penyebutnya ini ada faktor linearnya yaitu x, ada faktor kuadratiknya yaitu x kuadrat plus 1. Nah, kita pecah jadi 2 sekarang. Yang x ini menjadi a per x gitu aja. Pak, kenapa yang atas a per x, Pak? Karena ini fungsi pangkat 1 yaitu x, berarti yang atas linear. Sehingga menjadi a per x. Nah, sedangkan yang belakang ini fungsi berderajat 2, x pangkat 2 plus 1. Kalau ini masih bisa kita faktorkan lagi. Seandainya ini x kuadrat min 1, yang mending difaktorkan ya, jadi x plus 1, x min 1, nanti di sini yang atas konstan semua. A, B, terus nanti C gitu aja. Tapi karena ini nggak bisa difaktorkan, x pangkat 2 plus 1 sudah nggak bisa difaktorkan, berarti yang atas ini pembilangannya harus dalam bentuk linear. 1 derajat di bawahnya penyebut.
ini pangkat 2, yang atas pangkat 1. Sehingga ini BX plus C. Nah, nanti tugas kita mencari A, B, dan C-nya setelah kita sama dengankan penyebut. Nah, supaya bagian A ini sama dengan penyebutnya dengan yang di ruas kiri, maka ini kita kali dengan X kuadrat plus 1, A-nya juga kita kali dengan X kuadrat plus 1. Terus yang kanan ini, supaya penyebutnya sama dengan penyebut ruas kiri, maka kita kalikan X yang bawah, yang atas juga kita kalikan X. Sehingga kita akan punya BX plus C dikali X, gitu ya. Nah, penyebutnya sudah sama dengan ruas kiri, tinggal yang atas kita tambahkan. Jadi kita akan punya A kali X kuadrat plus 1 ditambah BX plus C dalam kurung kali X. Silahkan diuraikan, dikali-kali semua, dijabarkan, ditambahkan. Kita akan punya beberapa suku, yaitu suku X kuadrat ditambah sukunya yang ada X-nya ditambah suku konstan, gitu ya. Karena di bagian ruas kiri ini pembilangnya konstanta 1, berarti nanti koefisien dari X kuadrat harus kita sama dengankan 0, koefisien dari X kita sama dengankan 0 juga, ini nggak ada X, nggak ada X kuadrat, konstantanya kita sama dengankan 1, jadi kita akan punya SPLTV lagi nanti, sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah kita selesaikan SPLTV tersebut, kita akan memperoleh ini. A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 0. Itu ya. Kita kembalikan ke sini. Sehingga integral 1 per X kuadrat plus 1 dx menjadi sama dengan ini. A-nya kita ganti 1 menjadi ini. Integral 1 per X dx. Terus B-nya kita ganti min 1, C-nya kita ganti 0. Sehingga yang belakang ini menjadi ini. Integral min X, gitu ya, karena B-nya min 1. Min X plus 0, nggak perlu ditulis. Cukup min X itu aja. Per X kuadrat plus 1 dx. Bagian depan, mudah ya. Integral 1 per X dx itu tentunya adalah ln X. Bagian belakang, caranya juga hampir sama sebenarnya ya. Tapi ya daripada nanti bingung, tak jelaskan nggak apa-apa lah. Kenapa menjadi seperti itu? Perhatikan di sini. Ini juga caranya mirip-mirip seperti itu sebenarnya. Nggak terlalu sulit harusnya untuk anak teknik sipil. Ini min X per X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Itu ya. Nah, ini kita pakai permisalannya. Ini berarti misalnya yang bawah ini U sama dengan X kuadrat plus 1, sehingga DU sama dengan berapa ini? Tuh. Kalau U sama dengan X kuadrat plus 1, DU-nya berapa? 2x. DX, Pak. 2X dx ya. Jadi dx-nya berapa? 1/2x Per 1/2x 2x kali DU. itu Mas ya. Nah, ini akan kita masukkan ke sini nanti. Sehingga kita akan punya apa? Perhatikan. Ini kita akan punya dx-nya adalah ini. Dx-nya ini diubah menjadi 1/2x du. Kemudian ini X kuadrat plus 1-nya sudah dimisalkan jadi U, gitu ya. Nah, gini. Perhatikan di sini, ini ada X, ini ada X, bisa kita bagi, sehingga kita tinggal punya min setengah. Kita taruh depan saja min setengahnya. Min 1/2, X-nya hilang semua ya, karena ini dibagi ini habis X-nya. Min setengah kali integral du per U, gitu ya. Setengah dikalikan integral du per U. Nah, yang belakang tentunya hasilnya adalah ln U. Itu ya. Ln U kita kembalikan lagi ke permisalannya tadi apa? Jadi ln X kuadrat plus 1 plus 1. Nah, ini. Sehingga ini integral ini min X per X kuadrat plus 1 dx ini menjadi min setengah ln X kuadrat plus 1.
Nah, ini. Min setengah lan X kuadrat plus 1. Jangan lupa, karena dia integral tak tentu, kita tambah C. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Paham ya? Iya. Oke. Sekarang yang terakhir, ini. Kasus yang keempat. Apabila bentuknya adalah kuadratik yang berulang. Jadi, mirip kasus yang kedua tadi. Penyebutnya adalah bentuk kuadrat. Ini, fungsi kuadrat. Tapi berulang. Berulang itu artinya ada pangkatnya. Dan nanti bagian yang ada pangkatnya yang berulang itu juga akan kita ulang-ulang dengan cara kita tambah dengan suku-suku yang ini berulang dengan pangkatnya semakin naik. Kalau sampai P nanti naik terus sampai dengan sebanyak P gitu ya. Kalau ini sampai 3 berarti ya nanti ini pangkat 1 tambah sekian pangkat 2 tambah sekian pangkat 3 ada berhenti. Semoga aja soalnya pangkat 2 biar nggak banyak gitu ya. Kalau pangkat 2 berarti cuman ini aja. Sekian pangkat 1 ditambah bla 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 per sekian pangkat 2. Itu aja. Nah, contohnya di sini perhatikan. Integral 6x kuadrat min 15x plus 22 ini per, nah ini kan kita fokusnya di bawah ini. X plus 3 dikali X plus 2 plus 2 pangkat 2. Perhatikan di sini, karena ini X plus 2 plus X pangkat 2 plus 2 ini tidak bisa difaktorkan lagi, berarti dia faktor kuadratik. Dan berulang karena ada pangkat 2-nya. Jadi ini X pangkat 2 plus 2 itu adalah kuadratik. Kuadratik berulang karena bagian kuadratiknya dipangkatkan 2 gitu ya. Nah, sehingga fungsi integralnya ini akan kita pecah seperti ini. Akan kita sama dengankan. Ini ada faktor linearnya ini. X plus 3 ini kita sendirikan di sini. Menjadi A per X plus 3. Kenapa cuma A, Pak? Karena ini linear. X plus 3 itu linear, berarti atasnya konstan. A per X plus 3. Terus bagian belakang ini adalah kuadratik yang berulang. Berarti tadi ingat, karena dia cuma sampai pangkat 2, berarti diulangnya cuma sampai pangkat 2. Jadi penyebutnya ini X pangkat 2 plus 2, tambah lagi dengan penyebutnya ini X pangkat 2 plus 2 pangkat 2, gitu ya. Yang atas, karena ini kuadratik, fungsi pangkat 2, fungsi kuadrat, yang atas harus fungsi linear. Jadi ini menjadi Bx plus C, ini menjadi Dx plus E. Jadi ingat, yang penting Anda ngasih notasi-notasinya ini harus berbeda-beda ya. Karena ini apa namanya, nanti isinya bilangan-bilangan yang berbeda. Sebanyak terserah kebutuhannya. Seperti tadi kan ini berbeda, A, B, C, itu nggak boleh sama. Ini juga A, B, C, tadi A, B gitu ya. Di sini butuh banyak, berarti ya pakai A, ini Bx plus C, Dx plus E, nanti butuh lagi ya ini Fx plus G, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini ingat, seperti cara-cara sebelumnya, kita sama dengankan penyebut ruas kanan dengan penyebut ruas kiri ini. Sehingga bagian yang pertama ini, kita kalikan dengan berapa? Dengan ini berarti. X kuadrat plus 2 pangkat 2. Berarti atasnya juga sama. A dikali X kuadrat plus 2 pangkat 2. Terus bagian yang tengah ini berarti dikali dengan X plus 3, kali lagi dengan X kuadrat plus 2, gitu aja ya. Berarti Bx-nya menjadi apa ini? Bx plus C kali X plus 3 kali X kuadrat plus 2. Terus bagian yang paling belakang ini cukup dikali dengan X plus 3 saja. Berarti yang atas menjadi Dx plus E plus X plus 3. Itu ya. Penyebutnya sudah sama semua, maka yang atas kan jadi ini tuh. A kali X kuadrat plus 2 pangkat 2 tadi, tambah Bx plus C kali X plus 3 kali X pangkat 2 plus 2, tambah lagi Dx plus E kali X plus 3. Kita kalikan semua, kemudian kita jadikan satu suku untuk faktor koefisien dari pangkat-pangkat X yang sama. Ini berarti pangkat tertingginya pangkat 4 ya, karena ini ada X kuadrat pangkat 2. Nanti yang pangkat 4 kita sendirikan, yang pangkat 3 kita sendirikan, pangkat 2 kita sendirikan, pangkat 1 kita sendirikan, konstan kita sendirikan. Jadi SPLLV gitu nanti ya. Sistem persamaan linear 5 variabel gitu nanti. Bagian pangkat 4-nya tentunya sama dengan 0, karena ruas kiri nggak punya pangkat 4.
Bagian pangkat 3-nya, koefisien X pangkat 3 juga sama dengan 0, karena di sini nggak punya X pangkat 3. Terus bagian koefisien X kuadratnya nanti, jadi sama dengan 6, karena ruas kiri ini koefisien X kuadrat itu 6. Terus bagian koefisien dari X, kita sama dengan kan min 15, karena ini koefisien X adalah min 15. Terus bagian konstannya, kita sama dengan kan 22, karena konstan ruas kiri 22. Setelah menyelesaikan sistem persamaan 5 variabel itu nanti, kita akan memperoleh ini. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan 3, D-nya sama dengan min 5, E-nya sama dengan 0. Nah, tinggal nilai-nilai ini kita masukkan ke sini. Ini ya, sehingga kita akan punya integral ini. Jadi integral ini menjadi integral ini. Yang pertama, integral 1 per X plus 3 dx, dikurangi integral X min 3 per X pangkat 2 plus 2 dx, dikurangi 5 kali X per X pangkat 2 plus 2 kuadrat. Ini maksudnya kan dx plus E, karena E-nya 0, ya tinggal min 5x kan. Min 5x, karena min 5 itu konstan, kita keluarkan dari integral. Terus ini Bx plus C, B-nya min 1, C-nya 3, sehingga ini menjadi min 1x harusnya plus 3, tapi karena minusnya dikeluarkan, menjadi x min 3. A-nya 1, berarti menjadi ini, integral 1 per x plus 3. Ini mudah ya. Integral yang paling depan ini mudah sekali, ini menjadi ln x plus 3, dengan cara yang sama kayak tadi. Ini juga masih dengan cara yang sama, punya kita misalkan x pangkat 3 plus 2, kita akan punya min setengah ln x kuadrat plus 2. Terus yang ini, nah, ini harusnya menggunakan agak ribet ini ya. Nanti substitusi ya, substitusi apa namanya, trigonometri pakai tan minus. Terus yang ini kita misalkan U-nya sama dengan X pangkat 2 plus 2. Nanti apa namanya, hasilnya menjadi ini. 5 per 2X pangkat 2 plus 2 plus C. Yang akhir ini kita error tapi malah gampang ini. Karena permisalannya substitusinya cuma U, kita misalkan X pangkat 2 plus 2 gitu ya nanti ya. Nah gitu. Terus Pak, yang ini menjadi ini Pak. Lah tenang, nanti pertemuan setelah ini hari Kamis Anda akan belajar integral menggunakan tabel-tabel integral. Jadi kalau Anda ada yang punya bukunya James Stewart atau filenya, di bagian halaman-halaman belakang itu ada tabel integral. Nah, kalau bentuk seperti ini, sekian dx per x kuadrat plus sekian itu jadi apa? Nah, nanti jadinya ini. Tan pangkat min 1 x plus akar 2 ini. Nah, bagaimana menggunakan tabelnya, nanti akan kita pelajari hari Kamis. Jadi memang untuk integral-integral yang sulit, karena ini kayaknya Anda menggunakan substitusi juga nanti mungkin cukup sulit, karena hasilnya tan inverse ya. Tan inverse itu berarti seperti akses tangan. Itu sampai di sini ada yang mau Anda tanyakan? Oh, ada yang mau ditanyakan? Halo? Sepertinya tidak, Pak. Tidak ya, yakin ya? Jelas semua ya? Yang penting Anda di sini tadi, ini tidak terlalu sulit sebenarnya, hanya butuh kehati-hatian. Bagaimana memecah-mecah ini, gitu ya. Terus bagaimana nanti setelah itu dijadikan sistem persamaan linearnya, ini kan harus teliti, yang penting ketelitian. Baru kita mendapatkan tadi itu nilai-nilai masing-masing tadi A, B, C, D, E, dan seterusnya, kita kembalikan ke sini. Kalau sudah ke sini ya sebenarnya seperti menghitung integral biasa itu. Cukup? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini kalau mau Anda buat latihan, Anda bagian Anda di sini nih. Kok bisa? Nah ini ketemu ABCD-nya. Ini itu mau buat latihan. Kalau Anda malas latihan ya silahkan, nggak apa. Namanya malas itu ya tombolnya nggak ada ya. Tombolnya kudu semangat. Obatnya ya harus semangat. Tapi kalau Anda mau paham ya Anda harus latihan. Ini terus ini tadi, sebelumnya tadi ini kalau mau Anda buat latihan SPLTV kan ini. Untuk ini kenapa A-nya ketemu 1, B-nya ketemu min 1, C-nya sama dengan 0. Yang ini juga nanti SPLTV ya.
Kenapa ketemu A-nya -1/3, B-nya -1/9, C-nya 1/9 gitu ya. Ini bisa nanti Anda ulangi lagi, Anda kerjakan ya bagi yang ingin latihan, bagi yang ingin semakin paham. Kalau ini sudah saya jelaskan cukup jelas tadi. Kenapa A-nya dapat -1/6, B-nya 1/6 sudah cukup jelas. Gitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sampai di sini untuk materi hari ini tentang integral fungsi-fungsi rasional. Ingat ada 4 tipe tadi, linear dan kuadratik. Linear ada 2, berulang dan tidak berulang. Kuadratik juga ada 2, berulang dan tidak berulang. Sebenarnya ini konsepnya nggak perlu dihafalkan ya. Intinya mudah sebenarnya. Kalau pembaginya itu adalah linear, berarti atasnya konstan, gitu aja. Kalau tidak berulang ya berarti tidak perlu ada pengulangan. Tapi kalau berulang artinya linear kok pangkat sekian, berarti penyebut yang berulang tadi harus ditambah dengan pengulangan-pengulangan sampai ketemu pangkat yang sama gitu ya. Pangkatnya naik terus, pangkat 1, pangkat 2 sampai pangkat P. Ini itu kalau berulang. Yang bawah juga sama kan, kuadratik juga gitu. Kuadratik itu kalau tidak berulang, ya tinggal di-split menjadi beberapa suku-suku seperti ini. Kalau bawahnya kuadrat berarti atasnya harus linear. Kalau bawahnya pangkat 2 berarti atasnya harus pangkat 1 AX plus B. Kalau tidak berulang cukup di-split saja. Kalau berulang, bagian yang berulangnya ya nanti penyebut yang sama tadi harus diulang sampai sebanyak pangkatnya. Kalau pangkat pengulangannya pangkat 2 ya cukup pangkat 1 sampai pangkat 2. Kalau pengulangannya sampai pangkat sekian N gitu ya berarti sampai 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan pangkat N. Gitu, silahkan nanti dipelajari lagi. Semoga nanti bisa saya share hasil rekaman videonya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.